Nah, ini situs Simple B3 untuk pelaporan limbah B3. Jadi setelah masuk di situs ini, kita langsung mengarah ke si Raja Limbah atau pengelolaan limbah B3. Ini yang warna merah. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu pilihan. Nah, untuk prosedur pengentrian data limbahnya, kita langsung saja masuk ke menu data limbah untuk pengentriannya atau penginputan data limbahnya. Kita cari di sini di titik 3 ini ya. Kemudian kita cari data limbah B3. Nah, ini dia. Data limbah B3. Kita klik. Nah, di sini ada form pengisian ataupun kalau mau cek bulan berapa saja yang sudah diinput, bisa dicek di tabel data. Kemudian untuk tabel upload Excel ini kita bisa mengupload di sini logbook penghasilan limbah selama per bulan kita atau per triwulan kita. Kemudian form isian ini adalah form yang digunakan untuk penginputan data limbah per harinya atau per setiap kali angkut sesuai manifest yang didapatkan dari pengangkut limbah. Nah, untuk mengisi data-datanya kita mengacu pada manifest sesuai tanggal pengangkutan. Nah, di sini kita pilih dulu izin limbah yang dimiliki. Nah, Rumah Sakit Geraha Kedoya sudah memiliki izin terbaru, jadi ini bisa diganti karena ini izin yang lama. Nanti proses penggantian data atau berkasnya bisa di halaman depan, nanti saya akan ajarin. Nah, kita pakai dulu data yang lama. Kita klik. Oke, sudah. Kemudian kode limbah. Nah, di sini ada tulisan kode limbah. Nah, kode limbah ini biasanya rumah sakit itu memiliki karakteristik limbah yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis, dan limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit itu biasanya padat infeksius, kemasan produk farmasi, dan lain-lain. Nah, kita bisa cek di A337. Nah, di sini ada seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis, fasilitas insenerator, IPAL, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa pilihan. A3371 itu kode limbah klinis atau limbah padat, biasa disebut dengan limbah padat. Kemudian ada produk farmasi kadaluarsa. Nah, pada saat pengangkutan di manifestnya itu dibedakan sesuai klasifikasi kode-kode ini. Jika limbah itu berbentuk padat, maka masukkan di karakteristik padat, jumlahnya berapa. Kemudian kalau produk farmasi misalnya kayak obat-obatan yang kadaluarsa itu ditimbang sendiri, sehingga pada saat penginputan ini bisa jelas itu limbah apa dan berapa beratnya. Begitu juga dengan bahan kimia kadaluarsa, peralatan laboratorium yang terkontaminasi nanti ditimbang secara terpisah. Contoh misalnya di manifest itu limbah padatnya 100 kg. Kita klik dulu yang atas ini, limbah klinis. Nah, sudah masuk. Kemudian tanggal dihasilkan atau diterima. Nah, tanggal ini kita masukin tanggal masuknya limbah itu di TPS rumah sakit. Misalnya dia masuk di tanggal 1. Nah, masa simpan itu biasanya kalau limbah yang bentuknya karakteristiknya padat infeksius itu cuma 2 hari. Nah, kita klik 2 hari saja. Kemudian limbah itu
masuknya ke TPS internal rumah sakit. Nah, sumbernya dari internal rumah sakit. Kemudian jumlah. Nah, ini biasanya jumlah ini didapatkan dari manifest yang ada di yang diterima dari si pengangkut. Jumlah limbah padat infeksiusnya berapa nanti diisikan di sini. Misalnya 100 kg. Nah, 100 kg di sini diubah ke ton, kilogram ke ton. Jadi 0,0100 diubah menjadi satuannya ton misalnya. Nah, di sini catatan bisa dikosongkan. Kalau ada masalah di atas sini bisa dicantumkan catatannya apa. Setelah itu disimpan. Nah, setelah disimpan, data tadi sudah masuk. Nah, setelah disimpan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengelolaan terhadap data tadi. Nah, di sini ada jumlah yang dihasilkan atau diterima ada 0,0100. Nah, ini data yang menunjukkan bahwa limbah telah masuk di TPS rumah sakit sebanyak 0,0100 ton. Kemudian jumlah dikelola masih 000 karena belum ada yang dikelola, belum diisi. Nah, untuk mengisi, untuk merubah angka yang warna merah ini supaya dia tidak merah lagi, atau dengan kata lain angka ini sudah dilakukan pengelolaan atau pemusnahan. Nah, maka kita klik kelola limbah B3 ini yang di bawah ini. Nah, di sini tanggal ini tanggal pengangkutan, tanggal si wastek datang ke rumah sakit. Biasanya dia datang 3 kali seminggu. Misalnya tanggal 1, tanggal 2 nya mungkin dia datang. Ya, sesuaikan dengan manifestnya. Misalnya pengangkutan tanggal penghasilan limbah tanggal 1. Nah, pengangkutannya tanggal 2. Oke, tanggal 2. Kemudian jumlah yang dikelola. Jumlah yang dikelola ini harus sama dengan jumlah yang dihasilkan. Tadi 100 kg berarti 0,0100 ton. Satuannya ton. Kemudian jenis pengelolaan eksternal. Jadi yang diolah, limbah yang diolah itu diolah di luar, eksternal. Kemudian pengelolaan lanjutan. Nah, ini pengelolaan lanjutan sesuaikan dengan apa yang ada di PT Wastek. Dia diolah atau diekspor di distributor dan lain-lain. Nah, kalau di sana biasanya diolah. Kemudian bentuk pengolahannya itu ada di sini pilihannya, sesuaikan dengan apa yang ada di Wastek. Dilakukan insinerasi. Kemudian jenis pengangkutan dari eksternal juga, karena kalau internal rumah sakit yang membawa limbah ke sana. Jadi eksternal. Perusahaan pengangkut di sini bisa diisikan dengan perusahaan PT Wastek. Nanti ketik aja di sini PT Wastek. Oke. Kemudian kode manifest. Nah, kode manifest ini diisi sesuai kode yang ada di manifest pengangkutan itu. Kemudian kode Vestronic. Nah, manifest itu biasa berdampingan dengan Vestronic. Nanti ada kode di atas, diisikan di sini. Kemudian mode transportasinya darat karena dia menggunakan mobil. Kemudian perusahaan tujuannya adalah PT Wastek. Nah, di sini kalau ada kontrak terbaru, di sini diupload juga kontrak terbarunya PT Wastek dengan Rumah Sakit Kirha Kedoya. Nah, setelah itu dilakukan disimpan. Nah, setelah disimpan, nah di sini sudah tertera. Coba saja. Nah, di sini sudah tertera.
tanggal, kemudian jumlah, jenis pengolahan. Nah, di sini serat 0,1 ini sudah dilakukan ditindaklanjuti atau sudah dikelola 0,100 sehingga yang sisa di TPS di sini sudah 0,00. Jadi sudah tidak ada lagi limbah di TPS, sudah dikelola semua. Nah, begitu terus selanjutnya. Kemudian kalau mau input lagi tinggal diklik di sini input data. Seperti itu terus sampai data-datanya terinput semuanya. Oke. Untuk mengecek kembali bahwa data itu sudah masuk atau belum, bisa dicek di tabel data ini. Di tabel data ini. Cek, tinggal masukin tanggalnya berapa sampai dengan tanggal berapa, nanti data-datanya akan muncul semuanya. Oke. Sampai segitu dulu.